Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira dari Mandua Tanah Datar, Sumatera Barat, mahasiswa PPG dalam jabatan bagi guru madrasah Kemenak tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Selamat menyaksikan video aksi saya. Ini dosennya. Bapak Supriyadi Toro. Ini pangongnya. Bapak Legio. Sumatera Barat memiliki beberapa keindahan budaya dan kearifan lokal yang cukup besar. Salah satunya adalah Tanah Datar, atau juga sering disebut Luhak Nantuo, yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini juga memiliki mutu pendidikan yang berkualitas. Hal ini terlihat dengan berdirinya salah satu madrasah di kabupaten ini, yaitu Mandua Tanah Datar, hadir dan berkontribusi dalam mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Mandua Tanah Datar, terdepan dalam prestasi, terampil dalam bekerja, terpuji dalam berakhlak, dan berbudaya lingkungan, serta hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, silakan Anda belajar dengan Ibu. Ya, Bu. Untuk terlebih dahulu silakan berdoa. Pimpin doanya Anda. Alhamdulillah. Untuk melihat kesiapan Anda pagi ini, apakah Anda siap? Anda jawabnya siap, siap, siap. Nah, apakah Anda siap untuk belajar pagi ini? Siap, siap, siap. Dan tidak hadiran Anda? Hadir semua. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita masuk materi kita itu Tentang gejala globalisasi, yang mana sebelumnya kita mempelajari tentang faktor globalisasi. Nah sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita di sini memakai model pembelajaran PBL, yang mana dia itu berbasis pada masalah. Nah untuk hari ini Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Nah itu gambarnya. Coba Anda perhatikan itu terlebih dahulu. Kira-kira gambar itu Anda tangkap itu sebagai apa? Nah, yang tadi itu gambarnya. Kira-kira pemahaman Anda. Gambar apa tadi? Dua kata saja untuk gambar itu. Kendaraan. Terus apa lagi? Iya. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran Anda di sini nantinya yaitu adalah mengidentifikasi gejala globalisasi. Jadi Anda bisa nanti mengambilnya dari buku atau HP. Anda sekarang diizinkan untuk membawa HP. Boleh dikeluarkan HP-nya. Ya. Terus maka dari itu sebelum masuk ke PBM-nya intinya, Anda silakan pretest terlebih dahulu. Untuk pretestnya, sekarang Anda masuk ke namanya di PBL itu, yaitunya masa orientasi pada masalah. Nah di sini Ibu akan menayangkan sebuah video dan Anda amati, pahami, terus Anda tuangkan nanti ke dalam sebuah tulisan yang nanti Ibu kasih kertasnya. Silakan Anda tuangkan apa yang Anda tangkap di video tersebut. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Menurut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali melihat kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Nah, Anda pahami. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya
membuat seluruh masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai keyakinan yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-guru, siswa melawan guru, sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pepayung dan pelindung, bukan sebaliknya, justru menghancurkannya demi kekuasaan dan pembangunan dalam bidang ekonomi saja. Nah, silakan itu Ananda tuangkan ke dalam tulisan apa yang Ananda analisa dari video tadi. Baik, itu untuk analisa Ananda terhadap videonya. Sekarang untuk bagian kedua yang kita namakan di sini mengorganisasikan peserta didik. Nah, di sini Ananda akan Ibu kelompokkan berdua saja. Ya, nanti dekat saja kursinya ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini sini. Nah, itu kelompok 5. Di sini nanti Ibu akan mengasih gambar-gambar yang ada. Nanti silakan Ananda analisa di situ. Terus Ananda buat hasil analisa Ananda itu ke dalam kertas yang nanti akan Ibu bagikan. Di kelompok 1 yaitunya tentang bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, nanti Ananda di situ analisa gejala globalisasi di Indonesia atau di sekitar yang ada di sekitar tempat tinggal Ananda pada umumnya, beserta Ananda bikin contohnya di situ. Sekarang kita lanjut ke yang namanya tahap ketiga ya di sini, yaitu membimbing Ananda menyelidiki baik itu individu atau kelompok. Yang di sini kita pakai kelompoknya karena Ananda berdua. Nanti Ibu kasih LKPD. Nah, di sini Ananda kerjakan nanti langsung di bagian halaman 40. Ini. Oke, di situ nanti. Ini. Udah siap semua? Nah, sudah itu kita lanjut ke tahap yang keempat yang namanya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini terdiri dari nanti Ananda menyiapkan laporan hasil yang udah Ananda diskusikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul analisis gejala
globalisasi dalam bidang budaya. Yaitu satu, perubahan kemajuan dan perkembangan ekonomi teknologi di segala aspek. Dua, fase dan produksi ekonomi negara saling tergantung. Tiga, dan ada juga perubahan dalam proses ruang waktu. Contoh bidang budaya yaitu satu, kebiasaan mendengar budaya musik barat. Dua, orang luar negeri tertarik dengan belajar gamelan. Tiga, budaya Korea mendunia. Empat, anime dan Jepang. Dari bidang budaya yaitu perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Pola hidup konsumtif, kesenjangan sosial, kekurangan peran masyarakat dalam penjagaan keamanan. Cara mengatasi globalisasi dalam bidang budaya yaitu satu, mencintai produk dalam negeri. Dua, mencari budaya asing. Tiga, memahami nilai Pancasila. Empat, memanfaatkan forum kerjasama internasional. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu untuk kelompok budaya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis gejala globalisasi di Indonesia di sekitar Anda pada umumnya beserta contoh di bidang ekonomi. Sebelumnya, globalisasi merupakan proses ketika semua orang di dunia dapat terhubung satu sama lain baik dari segi budaya, adat, ekonomi, dan lain sebagainya. Globalisasi mulai dikenal ketika mengenal perdagangan antar negara yaitu tahun 1600 sebelum Masehi. Sedangkan gejala globalisasi ekonomi adalah mengalirnya arus dana yang melintas batas negara secara deras, baik melalui lembaga keuangan, pasar modal maupun langsung dengan perusahaan multinasional. Adakah yang mau Anda tanyakan pada kelompok 2? Adakah? Tidak? Paham? Nggak paham? Dan sekarang dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang kita analisis atau evaluasi proses pemecahan masalah yang udah Anda buat tadi. Contoh tadi kelompok 1 di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah kira-kira intisari di situ? Poin-poin pentingnya di situ. Apa nak? Kemudahan dalam
ekspor dan impor. Terus apa lagi? Yang Anda tangkap tadi yang sudah disampaikan. Ada globalisasi bidang korupsi. Ya, banyak di situ. Masih juga dengan berhubungan dengan negara lain. Contoh, ada nggak pernah beli atau lihat di pasar pakaian luar nyampe ke sini? Perdagangan kan itu? Aku bisa kan? Pakaian luar itu apa nggak pakaian yang udah kita bikin sendiri yang diperjualbelikan? Pak, pakaian yang udah bekas orang nyampe juga ke sini. Itu contohnya di bagian ekonomi, perdagangan, produk-produk. Apalagi produk luar yang nyampe ke sini? Makanan. Anda makan apa? Yang produk dari luar. Food. Mungkin kita nanti pilah-pilah lagi. Cocok nggak sama badan kita? Banyak nggak micinnya? Nah, banyak micinnya salah satu penyebab kanker. Nah itu pilah-pilah lagi. Apakah yang dari luar itu baik untuk kita? Nah itu tergantung Anda nanti menyaringnya. Ya. Lanjut ke yang ketiga, bidang apa? Politik. Nah kira-kira inti politik di situ apa? Kita pernah yang ada baik di tingkat regional maupun global. Ada contohnya yang baik politik di negara lain boleh kita adopsi ke negara kita dan diterapkan. Sehingga apa? Nanti ada yang kemajuan bidang politik di negara kita itu sendiri karena sudah mencontoh yang global di negara lain. Itu contohnya bagian politik. Yang keempat, bidang apa? Kebudayaan. Budaya. Nah, poin pentingnya di situ apa? Kata kuncinya di situ. Budaya. Anda lihat budaya itu mungkin di media massa, melalui film kah, melalui YouTube kah, internet kah. Nah, di situ kira-kira intinya Anda apa di situ? Bagian budaya yang global. Nah, dengan gayanya lihat film Korea, film India bahkan dari luar. Nah, itu kan budaya. Ada nggak tayangan itu di Indonesia? Ada. Nah, seperti itu. Nah, tergantung lagi bagaimana penjaringan kita terhadap budaya tersebut. Bagaimana sikapnya kita nanti. Pelajaran berikutnya. Lanjut lagi ke bidang terakhir, bidang agama. Apa poin pentingnya di situ? Berfungsi sebagai penyedia rasa damai, mengikat rasa solidaritas antar sesama. Contohnya saja Indonesia yang punya banyak agama, multi agama. Agama apa saja yang Anda ketahui? Iya. Jadi katanya ada kata damai. Terus apa lagi yang perlu di situ? Karena kita punya banyak agama. Toleransi antar umat beragama itu kata kunci untuk bidang agama. Nah, kira-kira di bagian itu apa yang belum Anda pahami dari 5 bidang yang ada? Oh, sudah paham kan? Kesan Anda terhadap PBM hari ini apa? Sedikit tegang, ada yang menyenangkan, ada lebih mudah Anda pahami, mudah dipahami. Ini bagian gejalanya baru kan? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, ini kan sudah gejala. Untuk pertemuan besoknya, kita membahas tentang dampak dan sikap terhadap globalisasi. Nah, itu untuk bisa Anda baca di internet atau Google Books yang ada di internet atau di buku variatif yang ada di perpustakaan. Sebelum itu
kedua,